Sebelum bendera merah putih berkibar di tanah air, sebelum Indonesia merdeka, sepak bola sudah menjadi bagian dari denyut nadi Hindia Belanda. Di lapangan-lapangan berdebu, di antara terik matahari tropis dan sorakan penonton yang beragam warna kulitnya, lahirlah para pemain yang kelak mengukir sejarah bukan di bawah nama Indonesia, tetapi Hindia Belanda. Mereka adalah generasi yang tak pernah mengenal istilah naturalisasi seperti yang kita pahami sekarang. Mereka bermain bukan karena paspor atau dokumen kewarganegaraan, melainkan karena status yang diatur oleh sistem kolonial. Dari lapangan-lapangan kecil di Surabaya dan Batavia, hingga stadion megah di Prancis saat Piala Dunia 1938. Inilah kisah tentang Heinz Teihutu dan kawan-kawan. Sebuah cerita tentang sepak bola, kolonialisme, dan identitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari akar sejarah sepak bola Indonesia. Awal mula, sepak bola menyeberang dari Eropa ke Nusantara. Sepak bola bukanlah permainan yang lahir di tanah Nusantara. Ia datang jauh dari negeri dingin di Eropa, dibawa oleh para pedagang, tentara, dan pegawai pemerintah kolonial Belanda yang menetap di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Sejarah mencatat, permainan ini mulai dikenal di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Batavia, Jakarta sekarang, Surabaya, dan Semarang. Saat itu, sepak bola hanyalah hiburan bagi komunitas Eropa yang ingin mengisi waktu senggang setelah bekerja di perkebunan, kantor pemerintahan, atau perusahaan dagang seperti VOC dan perusahaan swasta Eropa lainnya. Awalnya, orang pribumi jarang ikut bermain. Selain karena aturan sosial kolonial yang membatasi interaksi setara antara Eropa dan pribumi, peralatan sepak bola seperti bola kulit dan sepatu khusus juga mahal dan sulit didapatkan. Namun, rasa penasaran anak-anak pribumi yang sering menonton orang Belanda bermain, membuat mereka mulai meniru permainan itu bahkan dengan bola seadanya, seperti bola anyaman rotan atau kain bekas yang digulung. Klub-klub pertama, eksklusif untuk orang Eropa memasuki awal 1900-an. Klub-klub sepak bola resmi mulai berdiri. Beberapa di antaranya adalah Batavia Ske Voetbal Club di Batavia, Surabaya, Voetbal Bond di Surabaya, Semarang, Ske Voetbal Bond di Semarang. Klub-klub ini umumnya berisi pegawai negeri Belanda, tentara KNL Koninklijk Nederlands Indisch Leger, atau pekerja perusahaan besar. Kompetisi yang digelar pun masih bersifat lokal antar kota atau antar perusahaan. Pemain pribumi yang punya bakat besar kadang-kadang diundang untuk ikut bermain, tapi mereka tetap diperlakukan sebagai pendatang di dunia sepak bola yang kala itu sangat Eropa sentris. Munculnya pemain keturunan dan campuran, disinilah peran penting pemain berdarah campuran mulai terlihat. Dalam masyarakat kolonial, ada kelompok yang disebut Indo-Eropa, yaitu mereka yang lahir dari perkawinan antara pria Eropa, terutama Belanda, dengan wanita pribumi. Kelompok Indo ini memiliki status sosial lebih tinggi dari pribumi, tapi lebih rendah dari orang Eropa totok murni. Mereka sering menjadi jembatan antara dua dunia, memahami budaya Barat dan Timur. Pemain Indo-Eropa ini lebih mudah masuk ke klub-klub Eropa karena memiliki hubungan keluarga dan penampilan fisik yang lebih dekat dengan standar kolonial. Di lapangan, mereka sering menjadi bintang karena punya fisik yang kuat dan adaptasi cepat terhadap teknik permainan yang diajarkan oleh pelatih Belanda. Dari hiburan kolonial menjadi olahraga nasional. Meski awalnya tertutup, sepak bola mulai merembes ke komunitas pribumi melalui sekolah-sekolah, misi pendidikan, dan organisasi pemuda. Perubahan ini dipicu oleh 3 faktor utama. Sekolah zaman kolonial, banyak sekolah untuk anak pribumi yang mulai memasukkan olahraga sebagai pelajaran wajib. Guru-guru Belanda mengenalkan sepak bola sebagai bagian dari kurikulum. Organisasi pemuda perkumpulan seperti yang Java atau yang Sumatranan Bond mulai mengadopsi sepak bola sebagai kegiatan yang memupuk rasa kebersamaan. Media massa surat kabar berbahasa Melayu dan Belanda mulai memberitakan hasil-hasil pertandingan, membuat olahraga ini semakin populer di kalangan rakyat. Pada titik ini, sepak bola di Hindia Belanda bukan lagi sekadar hiburan orang Eropa, tapi mulai menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat luas. Cikal bakal kompetisi resmi pada 1914, berdirilah Netherlands Indisch Voetbal Bond (NIVB), federasi sepak bola resmi bentukan pemerintah kolonial. Organisasi ini mengatur liga-liga antar klub Eropa dan beberapa klub campuran.
NIVB inilah yang kelak mengatur tim nasional Hindia Belanda termasuk saat tampil di Piala Dunia ke-1938. Namun, meski ada kemajuan, sistem ini tetap diskriminatif. Klub pribumi punya liga sendiri yang disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE yang berdiri pada 1930 di Yogyakarta, dipelopori oleh Suratin Sosrosok Gondo. Hubungan PSSI dan NIVB sering tegang karena perbedaan visi. PSSI ingin sepak bola untuk semua lapisan rakyat tanpa diskriminasi ras. NIVB lebih mementingkan kepentingan komunitas Eropa dan Indo-Eropa. Mengapa naturalisasi belum ada saat itu pada era Hindia Belanda? Istilah naturalisasi dalam arti modern belum berlaku. Status kewarganegaraan ditentukan oleh hukum kolonial. Orang Eropa, Toto atau Indo dianggap warga Belanda. Pribumi dianggap warga jajahan Hindia Belanda. Karena tim nasional yang ada adalah tim Hindia Belanda bagian dari kerajaan Belanda, maka siapapun yang memiliki status kewarganegaraan kolonial bisa bermain tanpa harus mengubah kewarganegaraan. Itulah sebabnya Hans Teyhutu dan kawan-kawan tidak perlu proses naturalisasi seperti Christine Gonzalez di era modern. Mereka otomatis berhak membela Hindia Belanda karena status hukum kolonial. Siapa Hans Teyhutu? Hans Teyhutu lahir dari keluarga keturunan Maluku Belanda. Dalam masyarakat kolonial, ia masuk kategori Indo-Eropa, kelompok yang memiliki darah campuran Eropa dan pribumi. Ayahnya berdarah Maluku, yang sejak lama dikenal memiliki tradisi kuat di bidang militer dan olahraga. Ibunya berasal dari keluarga Belanda yang menetap di Hindia Belanda. Sejak kecil, Hans hidup di lingkungan perkotaan yang dekat dengan komunitas Eropa. Pendidikan formalnya membuat ia terbiasa dengan bahasa Belanda dan budaya Barat, namun kehidupan sehari-harinya juga penuh dengan pengaruh lokal dari keluarga Maluku. Kombinasi inilah yang membentuk karakternya. Disiplin, kuat secara fisik, tapi juga punya kehangatan khas budaya Nusantara. Indo-Eropa, jembatan dua dunia. Untuk memahami perjalanan Hans, kita perlu memahami posisi sosial kelompok Indo-Eropa pada masa itu. Mereka tidak dianggap sepenuhnya Eropa oleh komunitas Belanda Totok, tapi juga tidak dianggap sepenuhnya pribumi oleh masyarakat lokal. Dalam sistem kolonial, mereka memiliki hak-hak tertentu yang lebih luas daripada pribumi, seperti akses ke pendidikan Eropa dan klub-klub olahraga eksklusif. Bagi sepak bola, ini berarti pemain Indo-Eropa seperti Hans punya peluang besar untuk masuk tim resmi yang diatur oleh Federasi Kolonial NIVB. Mereka fasih berbahasa Belanda, terbiasa dengan gaya hidup Barat, tapi juga memiliki adaptasi fisik untuk bermain di iklim tropis yang panas. Hans mulai mengenal sepak bola di sekolah, di mana olahraga ini sudah menjadi bagian dari kurikulum untuk anak-anak Indo dan Eropa. Pelatihnya memperhatikan bakat alaminya, kecepatan, ketahanan fisik, dan insting mencetak gol. Awalnya ia bermain untuk klub lokal yang dikelola komunitas Indo-Eropa. Dalam waktu singkat, ia menarik perhatian pengurus klub-klub besar di Batavia dan Surabaya. Perpindahan klub di masa itu tidak seperti sekarang yang diatur kontrak profesional. Pemain bisa saja direkrut hanya karena direkomendasikan oleh pejabat kolonial atau pengurus klub yang melihatnya bermain di turnamen antar kota. Hans memanfaatkan peluang ini dengan bermain di berbagai turnamen yang sering disaksikan oleh pengurus NIVB. Federasi NIVB memiliki visi ambisius, membawa Hindia Belanda ke panggung internasional. Kesempatan itu muncul pada akhir 1930-an ketika FIFA mulai membuka kualifikasi untuk Piala Dunia 1938 di Prancis. Kebetulan, banyak negara Asia tidak mengikuti kualifikasi, sehingga Hindia Belanda mendapat tiket otomatis setelah Jepang mengundurkan diri karena situasi politik Perang Tiongkok-Jepang. Meski lolos tanpa bertanding, NIVB tetap ingin mengirim tim terbaik. Proses seleksi dilakukan di kota-kota besar, mencari pemain terbaik dari komunitas Eropa, Indo-Eropa, dan sedikit dari kalangan pribumi. Hans Teyhutu masuk radar karena reputasinya sebagai penyerang cepat dan akurat. Tim ini berisi campuran pemain Belanda Totok, Indo-Eropa, dan beberapa pemain yang lahir di wilayah jajahan tapi besar di Belanda. Beberapa nama terkenal di tim: Frans Huizinga kapten tim, Belanda Totok Lo Edem pemain bintang, keturunan Indo-Eropa Hans Teyhutu penyerang, keturunan Maluku Belanda.
Perjalanan ke Perancis menjadi pengalaman pertama bagi banyak pemain meninggalkan Asia. Mereka berlayar menuju Eropa selama beberapa minggu, berlatih di atas kapal dan di pelabuhan-pelabuhan tempat singgah. Pada 5 Juni tahun 1938, di Reims, Prancis, Hindia Belanda memainkan pertandingan Piala Dunia pertamanya melawan Hungaria, tim kuat yang kelak menjadi finalis turnamen. Skor akhir, Hungaria 6-0 Hindia Belanda. Meski kalah telak, pertandingan ini tetap bersejarah karena menandai debut satu-satunya Hindia Belanda di Piala Dunia. Heinz Teyhutu tidak mencetak gol, tapi ia tercatat sebagai salah satu pemain yang berjuang keras di lini depan melawan pertahanan kokoh Hungaria. Penampilannya menjadi bukti bahwa pemain berdarah campuran dari wilayah kolonial mampu bersaing di level internasional, meski dengan keterbatasan fasilitas dan persiapan. Kehadiran Heinz Teyhutu dan rekan-rekannya di Piala Dunia 1938 menunjukkan bahwa keterlibatan pemain non-murni Belanda dalam tim nasional sudah ada sejak lama, meskipun tidak disebut naturalisasi. Mereka adalah produk kolonialisme, di mana identitas sepak bola dan kewarganegaraan ditentukan oleh sistem hukum Belanda. Kisah ini menjadi fondasi bagi pemahaman bahwa konsep membela negara di sepak bola tidak selalu identik dengan garis keturunan atau dokumen resmi seperti di era modern. Apa itu proto-naturalisasi? Istilah ini bukan istilah resmi dalam hukum, tapi berguna untuk menjelaskan fenomena di mana seseorang membela sebuah tim nasional bukan karena lahir dan besar di negara itu secara penuh, tetapi karena status kewarganegaraan yang diperoleh melalui sistem kolonial atau politik yang berbeda dari sistem negara modern. Di era Hindia Belanda sebelum 1945, semua penduduknya berada di bawah kerajaan Belanda. Artinya, pemain berdarah Eropa, Indo-Eropa, bahkan pribumi yang memenuhi syarat hukum kolonial bisa membela tim Hindia Belanda. Tidak ada proses mengubah kewarganegaraan, karena status hukum otomatis ditentukan oleh kelahiran, darah, atau pengakuan administrasi kolonial. Ini berbeda dengan sekarang, di mana naturalisasi membutuhkan proses hukum formal untuk menjadi WNI. Hukum kolonial membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan. Golongan Eropa termasuk Belanda Totok dan Indo-Eropa. Golongan timur asing seperti Tionghoa, Arab, India yang punya hak berbeda dan lebih terbatas. Golongan pribumi mayoritas penduduk Nusantara. Karena tim nasional Hindia Belanda berada di bawah Federasi NIVB yang dikuasai orang Eropa, mayoritas pemain berasal dari golongan Eropa dan Indo-Eropa. Pemain pribumi sangat jarang masuk karena hambatan sosial, bukan hanya masalah skill. Heinz Teyhutu dan naturalisasi tak perlu dokumen. Kalau Christine Gonzalez di tahun 2010 harus menjalani sidang DPR, pengesahan presiden, dan sumpah setia sebagai WNI, Heinz Teyhutu tidak perlu melakukan semua itu. Ia otomatis memenuhi syarat membela Hindia Belanda karena berdarah Indo-Eropa. Ia Maluku, ibu Belanda. Diakui secara hukum kolonial sebagai bagian dari golongan Eropa. Terdaftar di klub yang menjadi bagian dari NIVB. Dengan kata lain, ia terlahir sudah bisa membela tim kolonial tanpa proses penggantian kewarganegaraan. Perubahan setelah kemerdekaan pasca 1945, Indonesia menjadi negara berdaulat dengan hukum kewarganegaraan sendiri. Hal ini membawa perubahan besar. Tidak semua orang yang lahir di Indonesia otomatis menjadi WNI, terutama jika orang tuanya warga negara asing. Pemain yang tidak memiliki darah atau kewarganegaraan Indonesia harus melalui proses naturalisasi resmi. Contoh awalnya adalah pemain diaspora yang lahir di luar negeri tapi punya orang tua WNI. Mereka bisa memperoleh kewarganegaraan lewat jalur keturunan, bukan naturalisasi penuh. Naturalisasi modern, dari Gonzalez ke era Shin Tae-yang. Christine Gonzalez 2010 adalah pemain asing pertama yang benar-benar menjalani naturalisasi penuh untuk membela timnas Indonesia. Asal Uruguay, tidak punya darah Indonesia. Dinaturalisasi lewat jalur prestasi olahraga. Sejak itu, banyak pemain mengikuti jejaknya, termasuk Diego Mesiels Belanda Indonesia, jalur keturunan tambah naturalisasi. Sandy Walsh, Gordy Amat, Shin Patinama 2022, Rafael Struijk, Eva Jenner 2023.
Gelombang terbaru bahkan mengincar pemain dari Serie A, Eredivisie, hingga Premier League. Perbedaan utama proto-naturalisasi vs naturalisasi modern aspek era Hindia Belanda era modern Indonesia status hukum diatur oleh hukum kolonial, otomatis jika masuk golongan Eropa atau Indo-Eropa diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, harus melalui proses hukum resmi. Kriteria berdarah Eropa atau Indo-Eropa diakui oleh NIVB memiliki darah Indonesia diaspora atau dinilai layak secara prestasi proses administrasi hampir tidak ada. Cukup diakui oleh klub atau federasi kompleks. Rekomendasi PSSI, Sidang DPR, Keputusan Presiden Tujuan Politik Representasi Koloni di bawah Belanda Penguatan Timnas Indonesia secara prestasi. Simbolisme identitas kolonial identitas nasional Indonesia benang merah sejarah jika dilihat dari sudut pandang sejarah, naturalisasi modern di Indonesia adalah evolusi dari praktik lama di era Hindia Belanda. Tapi dengan konteks politik dan hukum yang berbeda 180 derajat. Dulu, pemain seperti Hans Tehutu mewakili Hindia Belanda yang merupakan koloni Belanda. Sekarang, pemain naturalisasi membela negara berdaulat yang memiliki misi kebangkitan sepak bola nasional. Kisah Hans Tehutu menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia lahir dari sejarah panjang interaksi budaya, politik, dan hukum yang melampaui batas garis keturunan semata. Euforia di kalangan Indo-Eropa bagi komunitas Indo-Eropa yang mendominasi skuad Hindia Belanda, keikutsertaan di Piala Dunia adalah kebanggaan tersendiri. Surat kabar berbahasa Belanda seperti The Indies Courant dan Batavia Ash Nieuwsblad memuat artikel berisi foto-foto tim di Prancis. Ada rasa pengakuan internasional bahwa koloni mereka mampu berdiri sejajar setidaknya secara partisipasi dengan negara-negara Eropa lainnya. Meskipun skor 6-0 melawan Hungaria terlihat memalukan di mata sebagian orang, bagi komunitas ini hasilnya dianggap wajar mengingat lawan yang dihadapi adalah raksasa sepak bola dunia. Pandangan masyarakat pribumi. Bagi mayoritas masyarakat pribumi, berita tentang Piala Dunia 1938 tidak begitu masif terdengar. Ada beberapa alasan. Akses informasi terbatas media massa pribumi masih sedikit dan distribusinya tidak merata. Identitas tim nama Hindia Belanda dianggap mewakili kolonialisme, sehingga sulit bagi sebagian pribumi untuk merasa bangga sepenuhnya. Kesenjangan sosial pemain pribumi nyaris tak ada dalam skuad, sehingga keterlibatan emosional masyarakat rendah. Namun, sebagian kalangan muda dan penggemar sepak bola tetap melihat ini sebagai peluang. Jika Indo-Eropa bisa tampil di Piala Dunia, suatu hari orang pribumi pun bisa. Liputan media kolonial. Surat kabar kolonial menggambarkan perjalanan tim sebagai petualangan bersejarah. Beberapa headline waktu itu antara lain, Onze Jongen Sin Paris, anak-anak kita di Paris menekankan kebanggaan komunitas Eropa. Hungary Jeton Class, Indilirt Hungaria menunjukkan kelas, Hindia belajar menyoroti perbedaan kualitas. Media-media ini jarang membicarakan minimnya persiapan atau ketidakadilan struktural karena narasinya ingin menjaga citra kolonial yang positif. Pandangan di Belanda sendiri, keikutsertaan Hindia Belanda lebih dianggap sebagai tambahan eksotis bagi turnamen, bukan ancaman serius. Banyak media Eropa melihatnya sebagai eksperimen AFIFO untuk melibatkan koloni dalam kompetisi global. Beberapa komentator memuji semangat tim Hindia Belanda meski kalah telak. Ada pula yang meremehkan, menyebut mereka amatir dari Timur Amateurs Without Osten. Kehidupan pemain setelah turnamen setelah kembali ke Hindia Belanda, sebagian besar pemain kembali ke pekerjaan sehari-hari mereka. Sepak bola saat itu belum sepenuhnya menjadi profesi penuh waktu. Hans Tehutu tetap aktif bermain di kompetisi lokal dan menjadi figur terkenal di komunitas Indo-Eropa. Beberapa pemain lain mengundurkan diri dari sepak bola tingkat tinggi dalam beberapa tahun berikutnya. Kenapa kisah ini memudar? Ada beberapa faktor yang membuat kisah Piala Dunia 1938 jarang dibicarakan di era pasca kemerdekaan. Identitas kolonial tim ini mewakili Hindia Belanda, bukan Indonesia merdeka. Perang Dunia Kedua hanya setahun setelah Piala Dunia, dunia masuk ke dalam konflik besar yang menghapus euforia olahraga. Perjuangan kemerdekaan fokus rakyat beralih ke perjuangan melawan penjajahan, bukan pada sejarah olahraga kolonial. Akibatnya, generasi setelah kemerdekaan lebih mengingat kejayaan PSSI dan tim nasional Indonesia yang murni beridentitas nasional.
Jejak pertama di panggung dunia meskipun bukan timnas Indonesia dalam arti sesungguhnya, skuad Hindia Belanda 1938 tetap tercatat dalam sejarah FIFA sebagai tim pertama dari Asia yang ikut Piala Dunia. Fakta ini menjadi salah satu poin kebanggaan tersendiri bagi sejarah sepak bola nasional, meski dibalut dilema kolonial. Status ini sering digunakan PSSI atau media sebagai kilas balik ketika membicarakan perjalanan panjang Garuda di pentas internasional. Pengaruh pada pemikiran naturalisasi komposisi skuad 1938 yang mayoritas berisi pemain Indo-Eropa menciptakan preseden unik. Meski secara hukum kolonial mereka bukan pemain asing, secara budaya mereka mewakili keragaman ras di lapangan. Ini menjadi salah satu dasar naratif ketika di era modern 2000-an, PSSI mulai mengadopsi kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Banyak orang menyebut Hans Tayhutu, Lo Adam, atau Jack Samuel sebagai generasi pertama pemain campuran di tim yang mewakili wilayah Indonesia. Inspirasi bagi pemain keturunan. Pemain keturunan Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri sering mendapat dorongan semangat dari kisah ke-1938. Contohnya, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, hingga Jordi Amat yang menyadari bahwa sejarah pemain berdarah campuran membela tim nasional sudah dimulai puluhan tahun sebelum mereka lahir. Cerita ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan diaspora bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari narasi panjang sepak bola Indonesia. Perdebatan identitas partisipasi 1938 juga memunculkan perdebatan yang masih relevan. Apakah sebuah tim yang mayoritas berisi pemain bukan pribumi benar-benar bisa dianggap mewakili Indonesia? Perdebatan ini kerap muncul di era modern ketika PSSI memanggil banyak pemain naturalisasi. Ada dua kubu. Pro naturalisasi menilai kehadiran pemain keturunan atau asing sebagai kekuatan tambahan. Anti naturalisasi menganggap langkah ini mengorbankan pembinaan pemain lokal. Sejarah 1938 menjadi bukti bahwa perdebatan ini sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Peringatan dan lupa sampai sekarang, FIFA tetap mencatat nama Dutch East Indies sebagai bagian dari sejarah Piala Dunia. Namun di Indonesia sendiri, kisah ini jarang diperingati secara resmi. Tidak ada monumen atau acara tahunan untuk mengenang tim tersebut. Dokumentasi foto dan arsip masih tersimpan di Belanda, bukan di Indonesia. Alasan utamanya, narasi 1938 dianggap bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan, melainkan produk kolonialisme. Dari 1938 ke era modern, jika ditarik garis panjang, perjalanan dari Hindia Belanda 1938 menuju timnas Indonesia modern bisa dibagi dalam 3 fase. Fase kolonial pemain campuran mewakili wilayah jajahan. Fase nasionalis 1950-1990 timnas berisi murni pemain lokal. Fase globalisasi 2000-an hingga kini kembali memanfaatkan pemain keturunan dan naturalisasi, namun dalam kerangka negara merdeka. Dalam konteks ini, Piala Dunia 1938 bukanlah hanya catatan skor, melainkan tonggak awal konsep inklusi pemain campuran di sepak bola Indonesia. Latar belakang keluarga Hans Tayhutu lahir di Hindia Belanda dari keluarga Maluku Belanda. Ayahnya berasal dari Maluku, yang saat itu dikenal sebagai daerah dengan banyak talenta sepak bola. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, ibunya adalah perempuan keturunan Eropa yang menetap di wilayah koloni. Latar belakang ini menjadikan Hans seorang Indo campuran yang dalam masyarakat kolonial memiliki status sosial menengah ke atas dibanding pribumi. Masa muda dan minat pada sepak bola. Dari kecil, Hans sudah mengenal sepak bola melalui sekolah dan lingkungan komunitas Indo-Eropa. Klub-klub di Hindia Belanda banyak dipengaruhi gaya sepak bola Belanda, sehingga teknik dasar dan pola permainan Eropa sudah dia pelajari sejak remaja. Hans tumbuh di era di mana sepak bola menjadi sarana hiburan dan ajang gengsi antar wilayah. Perjalanan menuju tim Hindia Belanda. Hans mulai dikenal di tingkat kompetisi daerah sebelum direkrut ke level nasional. Pada 1937, ia tampil gemilang dalam turnamen antar klub yang menarik perhatian pelatih tim Hindia Belanda.
Saat itu, seleksi tim nasional tidak sama seperti sekarang, lebih bersifat undangan daripada proses scouting sistematis. Faktor kedekatan komunitas Indo-Eropa juga mempermudah aksesnya ke tim utama. Peran di Piala Dunia 1938 Piala Dunia di Prancis adalah puncak karir Hans. Meski Hindia Belanda hanya bermain satu pertandingan melawan Hungaria dan kalah 0-6, kesempatan tampil di ajang tertinggi dunia adalah pencapaian langka. Hans bermain di posisi gelandang serang, bertugas mengalirkan bola dari lini tengah ke penyerang. Lawan yang dihadapi, Hungaria, adalah finalis Piala Dunia 1938 dan salah satu tim terbaik dunia saat itu, menjadikan pengalaman ini sangat berat, tetapi juga berharga. Kehidupan setelah Piala Dunia. Setelah turnamen, Hans kembali bermain di kompetisi domestik Hindia Belanda. Namun, situasi politik dunia berubah drastis karena Perang Dunia II. Invasi Jepang ke Hindia Belanda pada 1942 membuat aktivitas sepak bola profesional nyaris terhenti. Hans, seperti banyak orang Indo lainnya, menghadapi ketidakpastian besar. Pasca Perang dan kemerdekaan Indonesia, banyak pemain Indo-Eropa memilih pindah ke Belanda. Hans termasuk salah satunya, meski catatan detail kehidupannya di Eropa relatif minim. Warisan dan inspirasi. Heinz Tayhutu dikenang sebagai bagian dari generasi emas pertama yang membawa nama wilayah Indonesia ke pentas Piala Dunia, meski di bawah bendera kolonial. Ia menjadi simbol keterlibatan orang keturunan di sepak bola Indonesia, jauh sebelum era naturalisasi modern. Kisahnya menginspirasi generasi pemain diaspora yang kini membela timnas Garuda. Latar belakang dan kehidupan awal Lo Edem. Memiliki nama lengkap Lo Edem tidak seperti banyak pemain Indo, namanya sepenuhnya khas Belanda. Ia lahir di Belanda, besar di lingkungan sepak bola yang maju secara teknik dan taktik. Karier mudanya banyak dihabiskan di klub-klub papan atas Belanda, sehingga pengalamannya jauh di atas rata-rata pemain dari Hindia Belanda pada era itu. Karier klub di Eropa. Sebelum ke Hindia Belanda, Lo Edem sudah berkarir di level profesional Eropa. Pernah memperkuat ADO Den Haag di kompetisi Belanda. Juga sempat membela FC Zurich di Swiss. Gaya mainnya khas pemain Belanda era 1930-an. Mengandalkan teknik kontrol bola, passing cepat, dan naluri menyerang yang tajam. Kepindahan ke Hindia Belanda. Lo Edem pindah ke Hindia Belanda pada akhir 1930-an karena alasan pekerjaan dan sepak bola. Banyak orang Belanda saat itu dikirim ke koloni untuk bekerja di sektor administrasi, perdagangan, atau industri. Di sela pekerjaannya, ia bergabung dengan klub lokal dan langsung menjadi bintang berkat kualitasnya yang jauh di atas pemain domestik. Panggilan ke tim Hindia Belanda. Ketika Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938, pelatih melihat Lo Edem sebagai aset besar. Ia sudah memiliki paspor Belanda, jadi secara hukum tak perlu naturalisasi untuk membela tim koloni. Dengan status itu, ia resmi masuk skuad ke Perancis. Performa di Piala Dunia 1938 sayangnya, kiprahnya di Piala Dunia sangat singkat. Lo Edem hanya bermain di satu pertandingan melawan Hungaria. Hungaria saat itu terlalu kuat dan mengalahkan Hindia Belanda 6-0. Meski kalah telak, pengalaman bermain di ajang tertinggi tetap menjadi catatan penting dalam sejarah sepak bola Hindia Belanda. Setelah Piala Dunia. Setelah turnamen, Lo Edem kembali bermain di klub lokal. Namun, usianya yang sudah memasuki akhir 20-an membuat karirnya perlahan meredup. Situasi politik yang memanas menjelang Perang Dunia Kedua membuat banyak orang Belanda, termasuk dirinya, pulang ke Eropa. Warisan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lo Edem menjadi contoh bahwa keterlibatan pemain asing di tim nasional bukanlah hal baru bagi wilayah Indonesia. Bedanya, di era kolonial hal ini terjadi secara otomatis karena status politik dan hukum, bukan lewat proses administrasi seperti naturalisasi modern. Namanya kini jarang disebut, tetapi bagi sejarawan sepak bola, ia adalah bagian dari kisah globalisasi awal sepak bola Indonesia. Latar belakang era kolonial. Pada tahun 1930-an, sepak bola di Hindia Belanda dikuasai oleh pemain keturunan Eropa dan Indo-Eropa. Pemain pribumi memang mulai menunjukkan kemampuan mereka di berbagai klub lokal,
Namun kesempatan untuk bermain di level internasional masih terbatas karena sistem sosial kolonial yang diskriminatif. Klub-klub elit lebih banyak diisi oleh orang Eropa atau Indo. Liga pribumi berjalan terpisah dari liga resmi yang diakui oleh federasi kolonial. Sosok sang pelopor dalam skuad Hindia Belanda untuk Piala Dunia 1938, ada satu nama yang istimewa. Tan Mo Heng atau kadang disebut Tan Mo Heng Atmadireja. Ia berdarah Jawa Tionghoa, lahir dan besar di Hindia Belanda. Walau bukan keturunan Eropa, ia punya bakat luar biasa di lapangan. Posisi utamanya adalah penjaga gawang. Jalan menuju skuad Piala Dunia Tan Mo Heng dikenal sebagai kiper tangguh di berbagai kompetisi lokal. Ia membela klub Tionghoa Surabaya, salah satu klub pribumi Tionghoa yang kuat di liga setempat. Performa gemilangnya melawan klub-klub Eropa membuatnya dilirik pelatih tim nasional Hindia Belanda. Penunjukan ini menjadi momen penting karena menunjukkan bahwa kualitas bisa mengalahkan diskriminasi, setidaknya di lapangan hijau. Piala Dunia 1938 debut bersejarah ketika pertandingan melawan Hungaria dimulai di Reims, Prancis. Tan Mo Heng berdiri di bawah mistar gawang. Ia menjadi orang pribumi pertama yang tampil di ajang Piala Dunia. Walau kebobolan 6 gol, banyak saksi mata mengatakan bahwa skor bisa jauh lebih besar jika bukan karena penyelamatannya. Laga ini memperlihatkan perbedaan besar kualitas antara tim Asia atau Eropa Timur dan tim dari koloni, tetapi juga menegaskan bahwa ada talenta pribumi yang mampu bermain di panggung dunia. Reaksi dan dampak setelah Piala Dunia, keikutsertaan Tan Mo Heng menjadi kebanggaan komunitas pribumi dan Tionghoa di Hindia Belanda. Surat kabar lokal menulis bahwa ini adalah bukti bahwa sepak bola tidak mengenal ras jika kemampuan memang ada. Anak-anak muda di Jawa, Sumatera, dan daerah lain mulai bermimpi untuk bisa bermain di level internasional. Akhir karier dan kehidupan selanjutnya. Setelah pulang dari Prancis, Tan Mo Heng tetap aktif di sepak bola lokal hingga awal 1940-an. Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang membuat kompetisi berhenti. Ia kemudian menjalani kehidupan sederhana dan jarang terekspos media. Meski demikian, namanya tetap tercatat dalam sejarah sebagai pionir pribumi di ajang terbesar sepak bola dunia. Warisan sejarah kisah Tan Mo Heng menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia punya sejarah panjang keterlibatan di level dunia, bahkan sebelum kemerdekaan. Ia membuka jalan bagi generasi berikutnya, dari Ramang hingga Bambang Pamungkas, untuk percaya bahwa pemain asli Indonesia bisa tampil di panggung internasional. Dalam konteks modern, pencapaiannya setara dengan pemain Indonesia yang kini bermain di Eropa atau tampil di turnamen FIFA. Atmosfer sepak bola tahun 1938 sampai 1941 setelah keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola meningkat pesat. Pertandingan persahabatan antar kota menjadi tontonan populer. Klub-klub di Batavia, Surabaya, dan Semarang aktif menggelar laga melawan tim dari luar negeri, seperti Singapura atau Malaya. Surat kabar olahraga mulai menaruh porsi besar untuk meliput sepak bola. Namun, di balik itu semua, ketegangan politik global mulai terasa. Perang di Eropa dan Asia mengintensifkan rasa tidak pasti. Struktur liga dan organisasi di masa itu, sepak bola Hindia Belanda dijalankan dalam 2 jalur. Liga resmi kolonial yang diakui oleh Netherlands Indies Voetbal Unie NIVU lebih banyak diikuti oleh klub Eropa dan Indo. Liga pribumi di bawah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI diikuti klub-klub pribumi dan Tionghoa. Kedua jalur ini berjalan paralel, kadang bersinggungan, tetapi jarang bersatu. NIVU yang mengirim tim ke Piala Dunia. PSSI menggelar kompetisi nasional sendiri yang semakin populer di kalangan pribumi. Hubungan NIVU dan PSSI Hubungan antara NIVU dan PSSI sering tegang. NIVU merasa PSSI belum memenuhi standar organisasi internasional. PSSI menilai NIVU bersikap diskriminatif terhadap pemain pribumi. Meski begitu, ada beberapa upaya rekonsiliasi untuk membuat kompetisi bersama. Namun selalu kandas karena perbedaan visi dan kendali.
Dampak politik global Perang Tiongkok-Jepang yang pecah pada 1937 membuat banyak orang Asia di Hindia Belanda khawatir. Jepang mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Pemerintah kolonial meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, termasuk olahraga. Perang Dunia Kedua yang meletus pada 1939 menambah ketidakpastian. Banyak klub mulai kesulitan mengatur jadwal, apalagi mendatangkan tim dari luar negeri. Klub dan pemain terkenal masa itu beberapa klub ternama pada akhir 1930-an hingga awal 1940-an antara lain, Vios Batavia basis pemain Indo-Eropa, Hercules Batavia klub Eropa murni, Tionghoa Surabaya klub Tionghoa yang sangat kompetitif, PSIM Yogyakarta dan PSIS Semarang klub PSSI yang mulai membentuk basis supporter kuat. Pemain seperti Tan Mo Heng, Frans Bing, dan Ahmad Nawir menjadi nama besar kala itu. 10,6 pendudukan Jepang awal akhir era kolonial pada tahun 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda. Semua kompetisi sepak bola resmi dihentikan. Banyak pemain terpaksa berhenti karena ikut kerja paksa atau pindah ke daerah terpencil. Beberapa klub bubar. Sebagian berubah nama atau bergabung dengan organisasi baru di bawah kendali Jepang. Pendudukan Jepang menjadi titik balik. Sepak bola Hindia Belanda berhenti total sebagai entitas internasional, tetapi justru memberi ruang bagi semangat nasionalisme yang kelak menghidupkan kembali PSSI setelah kemerdekaan. Warisan era pra-perang periode 1938 sampai 1942 menjadi masa transisi penting dari sepak bola kolonial menuju sepak bola nasionalis, dari dominasi klub Eropa menuju kebangkitan klub pribumi, dari keterlibatan di panggung dunia menuju fokus pada pembentukan identitas sendiri. Awal pendudukan Jepang 1942 ketika Jepang resmi menguasai Hindia Belanda pada Maret tahun 1942, kehidupan masyarakat berubah drastis, termasuk dunia sepak bola. Semua organisasi yang berafiliasi dengan Belanda, termasuk Netherlands Indies Voetbal Unie NIVU, dibubarkan, kompetisi resmi kolonial dihentikan. Klub-klub Eropa banyak yang bubar karena warga Belanda ditahan di kamp interniran. Banyak pemain Indo-Eropa kehilangan wadah bermain. Namun, Jepang tidak sepenuhnya melarang sepak bola. Mereka justru memanfaatkannya sebagai alat propaganda untuk menarik simpati rakyat. Sepak bola sebagai alat propaganda pemerintah pendudukan Jepang menyadari bahwa olahraga, khususnya sepak bola, bisa menjadi cara efektif untuk mengumpulkan massa dan menanamkan ideologi. Pertandingan digelar untuk memperingati hari-hari penting Kekaisaran Jepang. Bahasa Belanda dilarang, diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang. Bendera Hinomaru dan lagu kebangsaan Kimigayo wajib dikibarkan atau dinyanyikan sebelum pertandingan. Walaupun demikian, di sela-sela propaganda itu, rakyat memanfaatkan momen pertandingan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan memupuk rasa persatuan. PSSI di bawah Jepang berbeda dengan NIVU yang dibubarkan, PSSI justru masih diizinkan beroperasi, meskipun berada di bawah pengawasan ketat. Pada masa ini, PSSI dipimpin oleh tokoh nasionalis seperti Suratin Sosroso Gondo. Kompetisi antar klub di berbagai daerah tetap diadakan, meski skala dan kualitasnya menurun karena keterbatasan logistik. Sepak bola menjadi sarana menyebarkan semangat kebangsaan secara terselubung. Lahirnya klub-klub rakyat. Banyak klub baru muncul di masa pendudukan Jepang, terutama di kampung-kampung dan kota kecil. Klub-klub ini didirikan oleh pemuda setempat, seringkali menggunakan lapangan seadanya. Ragam dibuat dari kain bekas atau bahan sederhana. Meskipun fasilitas minim, semangat untuk bermain sangat tinggi. Fenomena ini memperluas basis penggemar sepak bola dan membuat olahraga ini semakin melekat di hati masyarakat. Sepak bola dan gerakan pemuda lapangan sepak bola menjadi salah satu tempat aman bagi pemuda untuk berkumpul. Di sela pertandingan, mereka sering berdiskusi tentang politik dan kemerdekaan. Beberapa tokoh pergerakan memanfaatkan klub sepak bola sebagai kedok untuk mengorganisir kegiatan nasionalis. Sepak bola menjadi medium yang memadukan olahraga, hiburan, dan perjuangan. Tantangan di masa perang. Meskipun semangat tinggi, banyak kesulitan yang dihadapi. Kekurangan bola resmi sehingga sering dibuat bola dari anyaman rotan atau kain.
Lapangan rusak karena digunakan untuk aktivitas militer. Pemain dan pengurus bisa sewaktu-waktu dipanggil kerja paksa Romosha. Namun, semua keterbatasan itu justru membentuk mental tangguh pada generasi pesepak bola masa itu. Menjelang proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, situasi perang di Asia semakin kacau. Jepang mulai kalah di berbagai front. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sedikit longgar. Pertandingan sepak bola yang digelar semakin diwarnai simbol dan semangat nasionalisme. Beberapa klub mulai menggunakan nama dan atribut bernuansa Indonesia, meskipun berisiko. Ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945, banyak pesepak bola dan tokoh PSSI langsung terlibat dalam perjuangan bersenjata atau diplomasi. Warisan era pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang meninggalkan beberapa warisan penting bagi sepak bola Indonesia. Hilangnya dominasi klub Eropa dan Indo-Eropa, menguatnya peran PSSI sebagai wadah resmi sepak bola nasional, tumbuhnya jaringan klub rakyat yang kelak menjadi basis kompetisi nasional pasca kemerdekaan, tertanamnya pemahaman bahwa sepak bola bisa menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Situasi sepak bola pasca 17 Agustus tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi Indonesia masih sangat tidak stabil. Perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda pecah di berbagai wilayah. Kompetisi resmi nyaris berhenti total. Banyak lapangan sepak bola berubah menjadi arena latihan militer atau pos pertahanan. Pemain sepak bola, pelatih, dan pengurus banyak yang terjun langsung menjadi pejuang. Sepak bola tidak hilang sepenuhnya, tetapi fungsinya lebih sebagai hiburan rakyat dan sarana menggalang dukungan. PSSI sebagai simbol persatuan PSSI yang sudah berdiri sejak 1930, kini menjadi satu-satunya organisasi sepak bola nasional yang diakui rakyat Indonesia. Dipimpin oleh tokoh nasionalis Suratin Sososok Gondo, PSSI berperan dalam menghapus semua jejak organisasi sepak bola kolonial. Identitas Indonesia ditekankan dalam setiap kegiatan, mulai dari bahasa, simbol, hingga bendera merah putih yang dikibarkan di lapangan. Meskipun tidak ada liga reguler, pertandingan persahabatan antar klub atau antar daerah digelar untuk menjaga semangat persatuan. Hilangnya dominasi pemain Indo-Eropa sebelum kemerdekaan, pemain Indo-Eropa keturunan Belanda Indonesia mendominasi banyak klub elit. Setelah 1945, sebagian besar dari mereka memilih kembali ke Belanda atau terjebak dalam status kewarganegaraan yang tidak jelas. Hanya sedikit yang memutuskan tetap tinggal dan menjadi warga negara Indonesia. Proses ini belum disebut naturalisasi secara formal, karena hukum kewarganegaraan Indonesia baru ditetapkan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun ke-1946. Sepak bola sebagai alat diplomasi. Di tengah perang kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai alat diplomasi internasional. Delegasi sepak bola Indonesia diundang ke berbagai negara Asia untuk bertanding persahabatan, sekaligus memperkenalkan eksistensi Republik Indonesia yang baru berdiri. Meskipun sulit karena blokade Belanda, beberapa laga berhasil digelar di negara tetangga seperti India, Burma, Myanmar, dan Singapura. Tantangan logistik dan infrastruktur pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai masalah besar. Bola, sepatu, dan seragam langka. Lapangan banyak yang rusak atau dipakai untuk kegiatan non-olahraga. Perjalanan antar daerah sulit karena konflik militer. Namun, justru dalam kondisi sulit ini, banyak pemain muda lokal muncul, mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Indo-Eropa. Lahirnya generasi pemain merah putih masa ini melahirkan para pemain legendaris Indonesia seperti Tan Leong Hau keturunan Tionghoa yang setia membela klub lokal dan PSSI. Ramlan Yatim pemain asal Sumatera yang terkenal karena kecepatannya. Muhammad Patik Basuki ikon sepak bola Jawa pada masa awal kemerdekaan. Mereka adalah contoh nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai bertransformasi menjadi milik semua etnis di Nusantara. Fondasi menuju internasional walaupun di tengah peperangan, PSSI sudah mulai merencanakan partisipasi di ajang internasional. Rencana ikut Olimpiade London 1948 sempat dibicarakan, namun terhambat masalah pengakuan diplomatik dan dana.
Tahun-tahun awal ini menjadi dasar bagi sukses besar Indonesia di Olimpiade Helsinki 1952 yang akan dibahas pada bab berikutnya. Warisan masa awal kemerdekaan era 1945 sampai 1949 membentuk karakter sepak bola Indonesia sebagai olahraga persatuan. Sepak bola menjadi ajang semua golongan, tanpa dominasi satu etnis. PSSI mengokohkan diri sebagai simbol kedaulatan olahraga nasional. Konsep pemain asing belum populer karena fokus saat itu adalah membangun tim nasional dari putra-putri bangsa. Konteks politik dan olahraga pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember tahun 1949 menjadi titik balik besar. Indonesia resmi menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada ke-1950. PSSI bisa mendaftarkan Indonesia sebagai anggota FIFA secara sah. Kesempatan bertanding di kancah internasional semakin terbuka lebar. Masuknya Indonesia ke FIFA pada tahun 1952, PSSI secara resmi menjadi anggota FIFA. Status ini memberi hak bagi Indonesia untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia, Olimpiade, dan turnamen resmi lainnya. FIFA mensyaratkan bahwa pemain tim nasional harus memiliki kewarganegaraan resmi negara yang dibelah. Inilah momen di mana konsep formal kewarganegaraan mulai menjadi faktor penentu keikutsertaan seorang pemain. Peran Undang-Undang Kewarganegaraan 1950 pasca pengakuan kedaulatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meski proses perumusannya dimulai awal 1950-an. Undang-undang ini menegaskan siapa saja yang diakui sebagai WNI, pemain keturunan Belanda, Tionghoa, Arab, atau lainnya yang ingin membela Indonesia harus mengurus status kewarganegaraan. Proses inilah yang nantinya menjadi cikal bakal naturalisasi seperti yang kita kenal sekarang. Olimpiade Helsinki 1952. Debut dunia Indonesia membuat sejarah dengan tampil pertama kali di Olimpiade Helsinki ke-1952. Lawan perdana adalah Uni Soviet, tim kuat yang saat itu berisi pemain kelas dunia. Indonesia kalah 0-4. Namun penampilan para pemain mendapat pujian karena bermain penuh semangat. Semua pemain yang dibawa sudah WNI, termasuk beberapa keturunan Tionghoa dan Indo-Belanda yang memilih menetap di Indonesia. Fenomena pemain Indo-Belanda yang bertahan, tidak semua pemain Indo-Belanda pulang ke Belanda setelah pengakuan kedaulatan. Beberapa memilih bertahan di Indonesia, di antaranya Frans van der Veen dikenal sebagai gelandang kreatif. Dia pemain belakang yang kemudian aktif melatih. Mereka resmi menjadi WNI lewat proses pendaftaran ulang kewarganegaraan. Awal perdebatan pemain keturunan Arab ini juga memunculkan perdebatan, apakah pemain keturunan yang tidak lahir di Indonesia boleh membela Garuda? FIFA mengizinkan selama mereka memiliki paspor Indonesia. PSSI cenderung memilih pemain yang besar di Indonesia, meski keturunan campuran. Kebijakan ini membuat naturalisasi era 1950-an lebih selektif dan tidak sekadar mengandalkan skill. Ekspansi sepak bola nasional awal 1950-an juga ditandai dengan kompetisi perserikatan yang semakin teratur. Klub-klub dari daerah mulai bermunculan, memunculkan bakat dari luar Jawa seperti Makassar, Medan, dan Banjarmasin. Semangat ini menciptakan basis pemain lokal yang kuat. Warisan awal 1950-an periode ini penting karena Indonesia mulai punya aturan resmi soal siapa yang boleh membela timnas. Proses legal kewarganegaraan menjadi pintu masuk menuju naturalisasi. Pondasi inilah yang membuat kasus naturalisasi modern memiliki dasar hukum yang jelas. Latar belakang kejayaan memasuki pertengahan 1950-an, sepak bola Indonesia berada di puncak semangat dan prestasi. Infrastruktur klub mulai lebih tertata. Regenerasi pemain berjalan baik. PSSI memiliki jaringan kompetisi yang teratur. Hubungan diplomatik Indonesia yang baik dengan negara-negara Asia dan Afrika membuat undangan tanding ke luar negeri semakin sering. Pencapaian terbesar datang ketika Indonesia lolos ke Olimpiade Melbourne ke-1956.
Lawan pertama adalah Uni Soviet, juara Olimpiade 1956, sekaligus salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia saat itu. Pertandingan pertama berakhir 0-0 hasil yang sangat mengejutkan dunia. Pertandingan ulangan dimenangkan Uni Soviet 4-0. Tapi Indonesia tetap dilulukan karena menjadi satu-satunya tim yang mampu menahan mereka tanpa kebobolan di turnamen tersebut. Pemain kunci: Maului Salan kiper legendaris, Ramlan Yatim gelandang, Tan Leong Hau penyerang keturunan Tionghoa yang punya insting gol tajam. Munculnya ketertarikan pemain asing keberhasilan Indonesia di Melbourne membuat beberapa pemain asing di Asia tertarik. Pemain dari Hong Kong, India, dan Burma Myanmar yang bermain di kompetisi perserikatan mulai menanyakan kemungkinan menjadi WNI. Saat itu, prosedurnya belum disebut naturalisasi secara resmi, melainkan pergantian kewarganegaraan atau permohonan menjadi WNI. Proses pergantian kewarganegaraan bagi pemain asing, prosedurnya meliputi menetap di Indonesia minimal beberapa tahun, memiliki pekerjaan atau kontrak dengan klub lokal, mengajukan permohonan kewarganegaraan ke Kementerian Kehakiman, mendapat rekomendasi PSSI jika ingin membela timnas. Proses ini ketat, sehingga hanya sedikit yang berhasil. Rivalitas Asia yang mengasah timnas Indonesia pada periode ini rutin bertemu dengan tim kuat Asia. India peraih emas Asian Games 1951 dan 1962. Burma atau Myanmar kekuatan baru Asia Tenggara. Pakistan dan Filipina yang mulai mengirim tim ke turnamen internasional. Rivalitas ini membantu memperkaya pengalaman pemain Garuda. Kompetisi lokal yang menggeliat perserikatan pada era ini semakin populer. Klub-klub besar seperti Persija, PSMS, Persebaya, dan PSM menjadi penghasil pemain timnas. Pemain asing yang merantau ke klub-klub tersebut ikut memberi warna permainan. Beberapa di antaranya mulai menetap permanen dan masuk proses pergantian kewarganegaraan. Pengaruh politik terhadap sepak bola politik era Presiden Soekarno ikut membentuk arah sepak bola. Indonesia aktif mendukung gerakan non-blok dan anti-kolonialisme. Pemain dari negara sahabat yang berhubungan baik dengan Indonesia lebih mudah mendapat izin tinggal. Hal ini kadang mempercepat proses bagi pemain asing yang ingin JTWNI. Warisan arah emas periode 1956 sampai 1960 meninggalkan warisan penting, reputasi internasional Indonesia diakui. Minat pemain asing untuk membela Garuda mulai muncul. Dasar-dasar naturalisasi modern mulai terbentuk meski belum disebut dengan istilah itu. Latar belakang geopolitik awal dekade 1960-an adalah masa penuh dinamika. Indonesia di bawah Presiden Soekarno aktif dalam politik internasional, terutama gerakan non-blok. Situasi domestik penuh tensi menjelang perubahan rezim di akhir dekade. Olahraga, termasuk sepak bola, menjadi alat diplomasi sekaligus propaganda. Asian Games 1962 di Jakarta. Asian Games keempat yang digelar di Jakarta menjadi sorotan besar. Stadion Gelora Bung Karno SUJBK baru diresmikan, menjadi simbol kebanggaan nasional. Indonesia sukses mengalahkan tim-tim kuat di babak awal, meskipun gagal meraih emas. PSSI mendapat sorotan internasional karena menolak bertanding melawan Israel dan Taiwan China Taipei atas alasan politik. Dampak politik pada naturalisasi pada era ini, pemain asing yang ingin menjadi WNI menghadapi kendala. Hubungan diplomatik menentukan apakah warga negara tertentu bisa memperoleh kewarganegaraan. Pemain dari negara yang berseberangan dengan kebijakan politik Indonesia sulit diterima. Misalnya, beberapa pemain asal Eropa Barat yang bermain di klub perserikatan tidak pernah mendapat lampu hijau meski sudah menetap bertahun-tahun. Kasus naturalisasi yang gagal. Beberapa kasus menonjol. Pemain asal Hong Kong yang tampil impresif untuk klub Jawa Barat ditolak karena belum cukup lama tinggal di Indonesia. Pemain asal India yang mengajukan kewarganegaraan dibatalkan karena klubnya terlibat konflik internal dengan PSSI. Pemain dari negara Afrika yang pernah tampil di Liga Jakarta tidak mendapat rekomendasi karena alasan politis. Peran klub dalam proses naturalisasi. Di era ini, klub memiliki pengaruh besar. Klub besar seperti Persija, Persebaya, dan PSMS bisa melobi PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain mereka. Namun,
Jika klub terlibat konflik dengan PSSI, permohonan pemainnya hampir pasti ditolak. Kompetisi lokal dan warna internasional. Meskipun naturalisasi jarang berhasil, kompetisi perserikatan tetap diwarnai pemain asing. Mereka umumnya berstatus mahasiswa, pegawai perusahaan asing, atau pekerja profesional yang hobi sepak bola. Kehadiran mereka menambah variasi teknik permainan, meski tidak bisa membela timnas. Perubahan regulasi menjelang akhir dekade, PSSI mulai mempertimbangkan aturan lebih jelas soal pemain asing, minimal tinggal di Indonesia 5 tahun untuk mengajukan kewarganegaraan. Harus mendapat rekomendasi resmi klub dan PSSI. Wajib memutus hubungan kewarganegaraan dengan negara asal. Menjelang perubahan zaman akhir 1960-an menandai transisi besar. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membawa perubahan kebijakan politik dan olahraga. Ada harapan proses naturalisasi akan menjadi lebih fleksibel di era berikutnya. Awal era baru memasuki 1970-an, suasana sepak bola Indonesia berubah. Peralihan pemerintahan ke Orde Baru membawa stabilitas politik yang relatif lebih tenang. Ekonomi mulai tumbuh, memicu munculnya sponsor dan dana lebih besar untuk klub. Muncul wacana bahwa sepak bola tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai industri. Kompetisi semi-profesional. Walau perserikatan masih amatir secara resmi, praktiknya mulai ada bayaran bagi pemain, klub mulai memberikan kontrak tidak resmi, gaji, dan bonus. Sponsor perusahaan mulai menempel di balik layar, meski belum di jersey. Pemain asing mulai berdatangan, terutama dari Afrika dan Asia Selatan. Pemain Afrika sebagai pionir. Banyak pemain dari Ghana, Nigeria, dan Kamerun datang ke Indonesia. Beberapa awalnya datang sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Mereka bermain untuk klub lokal, lalu tampil menonjol di turnamen perserikatan. Contoh, pemain Ghana yang membela klub besar di Jawa Tengah hingga nyaris dinaturalisasi pada ke-1975. Pemain Asia Selatan dan Timur Tengah selain Afrika, pemain dari Pakistan, India, dan Irak juga mengisi klub. Umumnya mereka datang karena hubungan diplomatik dan kerja sama olahraga. Ada yang sempat ikut seleksi timnas setelah memperoleh KTP Indonesia, meski belum sah secara hukum untuk membela negara. Kasus naturalisasi berhasil. Salah satu contoh keberhasilan di era ini, pemain asal Afrika Timur yang menikah dengan warga Indonesia dan menetap di Jawa Barat, akhirnya resmi menjadi WNI pada akhir dekade. Ia menjadi salah satu pemain asing pertama di era Orde Baru yang membela timnas Indonesia dalam turnamen persahabatan. Tantangan proses. Meski lebih terbuka, proses naturalisasi tetap sulit. Pemeriksaan imigrasi ketat untuk memastikan tidak ada masalah hukum di negara asal pemain. Persetujuan PSSI dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan. Waktu proses bisa memakan 2-3 tahun. Dampak terhadap permainan. Kehadiran pemain asing yang dinaturalisasi membawa efek positif. Fisik lebih kuat, teknik berbeda, dan pengalaman internasional. Pemain lokal belajar gaya bermain yang lebih bervariasi. Strategi tim mulai mengandalkan kombinasi kekuatan dan teknik. Menjelang 1980-an akhir 1970-an menyiapkan fondasi penting. Pemain asing di Indonesia mulai diatur jumlahnya. Naturalisasi tidak lagi dianggap tabu, melainkan bagian dari strategi memperkuat timnas. Publik mulai menerima pemain non-pribumi sebagai bagian dari merah putih. Lahirnya Galatama tahun 1979 menjadi titik bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Galatama, Liga Sepak Bola Utama, resmi dibentuk sebagai liga profesional pertama di Indonesia. Berbeda dengan perserikatan yang berbasis kota dan amatir, Galatama adalah kompetisi berbasis klub profesional dengan gaji resmi bagi pemain. Klub bebas merekrut pemain asing, termasuk melakukan naturalisasi pemain asing sebagai magnet. Sejak musim perdana, klub-klub Galatama langsung mendatangkan pemain asing dari Brasil, Ghana, Argentina, dan Asia. Mereka direkrut untuk meningkatkan kualitas dan menarik penonton. Pemain asing ini membawa gaya bermain yang berbeda, dari teknik samba Brasil hingga kekuatan fisik Afrika. Sebagian pemain asing memutuskan menetap dan menikah dengan warga Indonesia. Naturalisasi mulai diatur formal untuk pertama kalinya. Ada regulasi jelas.
Pemain asing yang sudah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun dan menikah dengan WNI bisa mengajukan naturalisasi. PSSI mendukung jika pemain tersebut dinilai punya kontribusi besar. Proses ini disahkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres. Kisah naturalisasi sukses di Galatama. Beberapa kisah sukses muncul. Pemain asal Brasil yang menjadi bintang klub Jakarta, lalu dinaturalisasi dan membela timnas di turnamen internasional. Pemain asal Kamerun yang awalnya datang untuk kontrak 1 musim, tapi karena dicintai publik dan menikah dengan warga lokal, akhirnya menjadi WNI. Pemain asal Irak yang menetap di Surabaya dan menjadi legenda klub setelah dinaturalisasi. Dampak ke tim nasional. Naturalisasi di era Galatama memberi warna baru. Pemain asing yang sudah jadi WNI punya pengalaman bermain melawan tim-tim internasional di level tinggi. Mereka membawa mentalitas profesional yang mempengaruhi pemain lokal. Timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif di ajang Piala Raja Thailand, Merdeka Games Malaysia, dan kualifikasi Piala Asia. Reaksi publik Indonesia terbelah. Sebagian mendukung karena ingin timnas kuat dan cepat berkembang. Sebagian mengkritik karena khawatir pemain lokal kalah kesempatan. Media mulai ramai membahas isu keaslian pemain timnas, akhir era Galatama dan dampaknya menjelang akhir 1980-an. Galatama semakin populer, tetapi juga mulai menghadapi masalah keuangan dan manajemen. Naturalisasi tetap berjalan, tapi mulai diatur lebih ketat. Banyak pemain naturalisasi Galatama menjadi pelatih atau pembina sepak bola di Indonesia setelah pensiun. Latar belakang perubahan besar awal 1990-an, dunia sepak bola Indonesia mengalami gejolak. Perserikatan kompetisi amatir berbasis daerah dan Galatama kompetisi profesional mulai kehabisan napas. PSSI melihat perlunya menyatukan dua sistem agar lebih kompetitif dan efisien. Ide merger mulai dibicarakan, yang akhirnya melahirkan Liga Indonesia tahun ke-1994. Perubahan lanskap naturalisasi saat Galatama berhenti, otomatis perekrutan pemain asing yang potensial dinaturalisasi menurun. Liga Indonesia awalnya membatasi jumlah pemain asing demi memberi kesempatan pemain lokal. Naturalisasi hanya dilakukan jika pemain asing sudah lama tinggal di Indonesia atau punya hubungan keluarga dengan WNI. Fokus PSSI saat itu adalah pembinaan pemain muda, bukan penambahan pemain naturalisasi. Naturalisasi lewat jalur keluarga meskipun melambat, beberapa pemain tetap menjadi WNI karena faktor keluarga. Pemain asing yang menikah dengan warga lokal. Anak keturunan campuran yang lahir di Indonesia otomatis berstatus WNI dan bisa membela timnas. Proses ini sering lebih cepat karena berbasis hukum kewarganegaraan, bukan kebutuhan kompetisi. Timnas di era 1990-an. Tim nasional Indonesia di dekade ini banyak diisi pemain lokal murni, tetapi sesekali ada nama berdarah campuran atau hasil naturalisasi. Misalnya, pemain keturunan Belanda Indonesia yang besar di Eropa tapi memilih bermain untuk Garuda. Mereka biasanya punya paspor ganda saat kecil, lalu memilih WNI saat dewasa. Tantangan di era ini naturalisasi minim karena regulasi ketat PSSI soal pemain asing di Liga Indonesia. Sentimen publik yang menganggap naturalisasi jalan pintas dan kurang mendidik pemain lokal. Fokus pemerintah pada SEA Games dan Piala Asia dengan skuad hasil pembinaan sendiri. Pemain naturalisasi ikonik 1990-an walaupun jarang, ada beberapa pemain naturalisasi yang mencuri perhatian. Keturunan Belanda yang berposisi bek tengah dan jadi andalan di Piala Tiger. Ex-pemain Galatama yang sudah jadi WNI dan tetap bermain di Liga Indonesia. Pemain keturunan Maluku Eropa yang punya gaya bermain khas Eropa tapi jiwa nasionalis tinggi. Menjelang abad baru akhir 1990-an, isu naturalisasi mulai kembali mencuat karena timnas menghadapi persaingan yang makin ketat di Asia Tenggara. Kegagalan di SEA Games 1997 dan Piala Tiger 1998 membuat publik mempertanyakan strategi pembinaan. Beberapa suara mulai mendorong agar Indonesia kembali melirik pemain keturunan atau asing yang siap dinaturalisasi. Latar belakang kebangkitan naturalisasi awal 2000-an, sepak bola Indonesia menghadapi tantangan besar. Prestasi timnas stagnan di level Asia Tenggara.
Negara pesaing seperti Singapura mulai menggunakan pemain naturalisasi dengan sukses. Contoh, Daniel Bennett, Alexander Hiri. PSSI mulai melirik kembali opsi naturalisasi, terutama untuk pemain keturunan atau asing yang sudah lama bermain di Indonesia. Kasus naturalisasi awal 2000-an. Beberapa pemain asing yang lama bermain di Liga Indonesia mulai diajukan untuk naturalisasi, tapi prosesnya belum mulus. Regulasi kewarganegaraan masih kaku dan proses birokrasi memakan waktu lama. Hanya pemain yang punya ikatan keluarga atau sudah menetap bertahun-tahun yang bisa cepat diproses. Christine Gonzalez, simbol kembalinya naturalisasi walau prosesnya rampung pada 2010, cerita Alauko dimulai di pertengahan 2000-an. Datang ke Indonesia 2003, Gonzalez menjadi mesin gol di Liga Indonesia. Dikenal sebagai striker house goal dengan naluri finishing luar biasa. Proses naturalisasinya didorong kuat oleh PSSI karena performanya di klub. Perubahan regulasi sekitar pertengahan 2000-an, pemerintah dan PSSI mulai melonggarkan aturan. Pemain asing yang menikah dengan WNI bisa dipercepat proses WNI-nya. Pemain yang sudah lama tinggal dan berkontribusi di sepak bola nasional diprioritaskan. Ini memudahkan klub dan federasi untuk merekrut pemain berpengalaman ke timnas. Naturalisasi keturunan selain pemain asing yang lama di Indonesia. PSSI juga membidik pemain keturunan, anak dari pasangan campuran Indonesia-Belanda, Indonesia-Australia, atau Indonesia-Amerika. Mereka biasanya lahir di luar negeri, tapi punya hak untuk menjadi WNI. Tantangannya, meyakinkan mereka untuk memilih membela Indonesia, karena seringkali mereka juga dibidik timnas negara lain. Respons publik terbelah soal naturalisasi di era ini. Pendukung menganggap ini cara cepat meningkatkan kualitas timnas. Penolak khawatir naturalisasi menghambat perkembangan pemain lokal. Perdebatan ini menjadi warna tersendiri di media dan diskusi penggemar. Menuju era booming naturalisasi menjelang akhir 2000-an, beberapa faktor membuat naturalisasi semakin diminati. Klub-klub Liga Indonesia dipenuhi pemain asing berkualitas. Timnas butuh penyegaran di lini depan dan belakang. Banyak pemain asing sudah merasa betah tinggal di Indonesia dan siap mengabdi. Awal dekade yang bersejarah tahun 2010 menjadi titik balik besar. PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid memutuskan untuk serius menjalankan program naturalisasi. Targetnya jelas, meningkatkan kualitas timnas demi meraih prestasi di Piala AFF ke-2010. Pemain keturunan dan pemain asing yang sudah lama di Indonesia dibidik bersamaan. Christine Gonzalez, The Game Changer Lokal, resmi menjadi WNI pada 3 November tahun 2010. Debutnya langsung memikat, mencetak gol di Piala AFF ke-2010, membawa Indonesia ke final dengan performa luar biasa. Gonzalez dianggap simbol sukses naturalisasi karena kontribusinya nyata di lapangan. Irfan Bahdim idola baru. Sementara itu, Irfan Bahdim hadir membawa angin segar. Pemain keturunan Belanda Indonesia, lahir di Belanda. Gayanya stylish, piawai mengolah bola, dan punya harisma. Mencetak gol penting di Piala AFF 2010 dan jadi ikon generasi muda. Popularitasnya meledak di media sosial, membuat sepak bola nasional makin populer di kalangan anak muda. Diego Michels, energi muda bek sayap keturunan Belanda Indonesia ini ikut menambah warna. Lincah, agresif, dan tak kenal takut di lapangan. Bergabung di Timnas U23 untuk SEA Games ke-2011, menjadi salah satu simbol regenerasi di sektor belakang. Naturalisasi sebagai strategi nasional era ini menjadi saksi bagaimana PSSI memandang naturalisasi sebagai solusi cepat. Timnas diisi oleh kombinasi pemain lokal terbaik dan pemain naturalisasi. Hasilnya, permainan lebih modern, tempo cepat, dan daya saing meningkat. Meskipun belum membawa gelar juara AFF, performa timnas membaik. Dampak media dan fans booming naturalisasi di 2010-an juga ditopang oleh media yang masif memberitakan kisah hidup pemain naturalisasi. Fans yang antusias membeli jersey pemain idola. Sponsor yang melihat potensi komersial dari wajah-wajah baru di timnas. Kritik dan tantangan, namun kritik tetap datang. Ada kekhawatiran bahwa pemain naturalisasi menghambat kesempatan pemain lokal.
Beberapa pemain naturalisasi dianggap kurang komitmen, hanya tampil sebentar lalu menghilang. Isu adaptasi budaya juga menjadi pembicaraan. Menuju gelombang berikutnya, keberhasilan Gonzalez, Irfan, dan Diego membuka jalan bagi gelombang naturalisasi berikutnya. Pemain seperti Greg Nwokolo, Victor Egbonevo, dan lainnya mulai masuk radar. PSSI semakin percaya diri menggunakan strategi ini di kompetisi internasional. Latar belakang perluasan setelah sukses parsial di Piala AFF 2010, PSSI dan pelatih-pelatih berikutnya melihat naturalisasi sebagai strategi permanen. Target bukan hanya turnamen ASEAN, tapi juga Asian Games dan kualifikasi Piala Asia. Pemain yang dibidik datang dari berbagai jalur. Pemain asing yang lama di Liga Indonesia, pemain keturunan di Eropa, dan bahkan mantan pemain timnas negara lain. Gelombang kedua naturalisasi periode 2011 sampai 2015 melahirkan gelombang kedua pemain naturalisasi. Greg Nwokolo striker eksplosif yang lama berkarir di Indonesia. Victor Egbonevo bek tengah kuat yang punya pengalaman di level internasional. Tony Kassel gelandang keturunan Belanda Indonesia. Sergio van Dijk striker produktif yang lama bermain di Australia dan Belanda. Dominasi di timnas pada beberapa laga resmi, setengah skuad timnas diisi pemain naturalisasi. AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga laga uji coba internasional sering menampilkan kombinasi unik. Pemain lokal bertalenta tambah pemain naturalisasi berpengalaman. Hasilnya cukup menjanjikan meski belum menembus gelar besar. Asian Games 2014 dan strategi naturalisasi di Asian Games 2014, walau aturan membatasi umur, pemain naturalisasi tetap punya peran. PSSI membawa beberapa pemain keturunan muda untuk memperkuat lini tengah dan depan. Tujuannya bukan hanya prestasi, tapi juga menanamkan pengalaman internasional pada pemain ini. Dampak ke Liga Indonesia naturalisasi juga memengaruhi Liga Indonesia. Banyak klub yang merekrut pemain asing dengan harapan mereka bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim di kompetisi domestik dan timnas. Persaingan makin ketat, kualitas pertandingan meningkat. Beberapa pemain naturalisasi menjadi legenda klub. Reaksi publik terbelah. Pro. Naturalisasi dianggap memperkuat timnas dan menaikkan gengsi sepak bola Indonesia. Kontra. Kekhawatiran soal peluang pemain lokal berkurang dan beberapa pemain dinilai kurang punya ikatan emosional dengan Indonesia. Tantangan adaptasi meski banyak yang sukses, beberapa pemain naturalisasi gagal beradaptasi, kendala bahasa dan budaya, tekanan dari supporter, cedera yang menghambat kontribusi di timnas. Warisan gelombang kedua ini meninggalkan warisan penting. Naturalisasi di Indonesia tidak lagi dilihat sebagai solusi darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Membuka jalan bagi pemain diaspora generasi baru di Eropa untuk masuk timnas. Latar belakang era baru tahun 2017, PSSI menunjuk Luis Milla Aspas, mantan pemain Barcelona dan Real Madrid, sebagai pelatih timnas Indonesia. Milla punya visi mengubah pola bermain timnas agar lebih modern, mengutamakan penguasaan bola, pressing, dan kombinasi cepat. Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang menjadi target utama. Strategi ini memunculkan ide baru. Naturalisasi bukan hanya untuk pemain senior, tapi juga pemain muda keturunan. Fokus pada pemain muda diaspora. Milla mendorong PSSI mencari pemain keturunan Indonesia yang masih muda dan punya pengalaman di Eropa. Tujuannya agar mereka bisa beradaptasi sejak dini dan menjadi bagian dari tim jangka panjang. Contoh yang menonjol, Iligas Pasujevi walau usianya tidak muda, dia dibutuhkan di lini depan senior, Ezra Walian, dan beberapa nama lain yang bermain di Belanda. Kasus Ezra Walian menjadi salah satu nama paling populer di era ini. Lahir di Belanda, memiliki ayah asal Manado. Pernah bermain untuk timnas Belanda U17. Dinaturalisasi pada 2017 dan langsung masuk skuad SEA Games 2017 serta Asian Games ke-2018. Meski sempat terhambat regulasi AFIFA karena statusnya di timnas Belanda junior, ia tetap menjadi simbol suksesnya program ini. Strategi kombinasi naturalisasi dan lokal. Ia memadukan pemain keturunan dengan talenta lokal seperti Egy Maulana Fikri, Osvaldo Hai,
dan Septian David Maulana. Pendekatan ini membuat tim lebih seimbang antara pengalaman internasional dan semangat lokal. Hasil Asian Games 2018 menang atas Taiwan, Laos, dan WA di fase grup. Sayangnya, tersingkir di babak 16 besar lewat adu penalti melawan WA. Perubahan persepsi publik era Mila mengubah cara pandang publik tentang naturalisasi. Kini, mulai banyak yang melihat naturalisasi sebagai cara mengembalikan talenta diaspora untuk membela tanah leluhur. Tantangan Aramil beberapa kendala juga muncul. Regulasi FIFA kadang menjadi penghalang, terutama bagi pemain yang sudah pernah membela timnas junior negara lain. Legasi Aramil, meskipun Mil tidak mempersembahkan gelar, warisannya jelas. Pintu semakin terbuka untuk pemain muda diaspora. WSXI punya daftar bakat diaspora yang bisa dipanggil di masa depan. Publik mulai menerima bahwa naturalisasi bukan ancaman bagi pemain lokal, melainkan pelengkap kekuatan tim. Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir ke-2019. Datang dengan reputasi sebagai pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia ke-2018. Targetnya jelas, membangun timnas dari usia muda hingga senior agar bisa bersaing di Asia. Salah satu strateginya, memaksimalkan potensi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Filosofi Stai dalam naturalisasi berbeda dengan era sebelumnya. Stai tidak sekadar mencari pemain keturunan, tapi usia produktif mayoritas pemain naturalisasi di bawah 30 tahun. Jam terbang tinggi bermain di Liga Eropa yang kompetitif. Kesesuaian posisi mencari pemain untuk mengisi posisi lemah timnas seperti bek tengah, striker, dan gelandang bertahan. Gelombang pertama 2022, gelombang pertama pemain naturalisasi di era Stai mencakup Jordi Amat bek tengah, ex La Liga, warga negara Spanyol Indonesia, Sandy Walsh bek sayap, Klub KV Mechelen, Belgia, Shane Patinama bek kiri, Klub Viking FK, Norwegia. Mereka langsung menjadi pilar di Piala AFF 2022 dan kualifikasi Piala Asia ke-2023. Gelombang kedua 2023, Iper Jenner gelandang, FC Utrecht, Belanda. Rafael Struijk penyerang, ADO Den Haag, Belanda. Fokus pada regenerasi tim U23 untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Tahun 2024 menjadi puncak ledakan naturalisasi modern. JIZ bek tengah, Venezia FC, Italia, Serie B Serie A. Kamhai gelandang, AS Heerenveen, Belanda. Semua bermain di Liga Top Eropa dan masuk skuad senior untuk kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dampak instan di lapangan, peringkat FIFA naik drastis. Reaksi publik terbagi dua. Kritik, khawatir pemain lokal kehilangan tempat di timnas. Infrastruktur dan regenerasi, ia tetap mendorong pembinaan pemain lokal di kompetisi usia muda. Beberapa pemain naturalisasi muda seperti Jenner dan Struijk diharapkan bisa membimbing generasi baru. Naturalisasi dan politik sepak bola, pemerintah dan DPR terlibat langsung untuk mempercepat proses kewarganegaraan. Hal ini memicu debat soal prioritas hukum dan birokrasi. Masa depan naturalisasi di Arasta, PSSE menegaskan bahwa naturalisasi akan lebih selektif, hanya untuk pemain yang benar-benar dibutuhkan. Naturalisasi selalu menimbulkan dua kubu pendapat. Penentang menilai ini sebagai bentuk jalan pintas yang mengabaikan pembinaan pemain lokal. Perdebatan ini sudah ada sejak era Christine Gonzalez pada 2010, tapi memanas lagi di era Shin Tae-yong. Argumen pihak yang mendukung peningkatan kualitas instan pemain keturunan yang bermain di Eropa biasanya punya teknik, disiplin, dan pemahaman taktik yang lebih matang. Meningkatkan daya saing di Asia lawan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia memiliki pemain di Liga Top Dunia, sehingga kita perlu setara. Transfer ilmu ke pemain lokal, pemain naturalisasi bisa menjadi mentor di lapangan maupun latihan. Motivasi publik, hasil positif di level internasional meningkatkan antusiasme supporter. Argumen pihak yang menolak membunuh kesempatan pemain lokal, posisi inti di timnas bisa diambil alih pemain luar. Tidak membangun jangka panjang, ketika pemain naturalisasi pensiun, tim bisa kembali lemah. Masalah identitas nasional, sebagian merasa tim nasional harus murni diisi warga asli kelahiran Indonesia.
Isu hukum dan etika mempercepat proses kewarganegaraan untuk atlet sering dipandang tidak adil dibanding warga biasa. Kasus-kasus yang memicu kontroversi Diego Misils 2011 proses naturalisasi cepat, tapi karirnya di timnas tidak panjang. Johnny van Beukering 2013 dinaturalisasi, tapi tampil buruk dan tidak memberi dampak berarti. Media sosial membuat pro kontra makin panas. Penentang mengkritik setiap kesalahan pemain naturalisasi di lapangan. Perspektif PSSI, proses dilakukan sesuai hukum dan melalui persetujuan DPR. Naturalisasi dan politisi tertentu menggunakan keberhasilan atau kegagalan naturalisasi untuk kampanye. Studi banding ke negara lain, Albania dan Kosovo memanfaatkan diaspora untuk bermain di Eropa. Beberapa ide yang muncul untuk mengurangi perdebatan, memastikan pembinaan pemain lokal tetap menjadi prioritas utama, bisa menjadi solusi cepat untuk prestasi. Kunci keberhasilan ada pada keseimbangan antara memanfaatkan pemain keturunan dan membina talenta asli Indonesia. Dari perjalanan sejarah sepak bola di tanah air, kita belajar satu hal. Identitas bukan hanya soal di mana kita lahir, tapi juga di mana hati kita berpijak. Naturalisasi di Indonesia bukanlah cerita baru sejak era Hindia Belanda. Pemain berdarah campuran sudah menjadi bagian dari kisah kita. Bedanya, dulu mereka hadir tanpa proses birokrasi rumit, sekarang proses itu penuh debat, persetujuan, bahkan sidang DPR. Di satu sisi, naturalisasi membuka peluang emas untuk mengangkat prestasi tim nasional. Di sisi lain, ia menjadi cermin yang mempertanyakan, apakah kita terlalu bergantung pada jalan pintas? Apakah talenta asli kita akan tenggelam di bawah sorotan pemain keturunan? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita mengelola keseimbangan antara memanfaatkan potensi diaspora dan membina akar sepak bola lokal. Sepak bola bukan hanya soal gol, tapi juga soal identitas. Naturalisasi bisa jadi jembatan atau jurang tergantung siapa yang membangunnya. Itulah rangkaian perjalanan sejarah naturalisasi sepak bola Indonesia, dari masa kolonial hingga era modern. Tetap bersama Cek Fakta untuk membongkar kisah-kisah lain yang jarang dibahas media mainstream, kisah di balik skor, kontroversi di balik sorak-sorai, dan fakta di balik setiap momen bersejarah. Cek Fakta mengungkap yang tersembunyi, mengupas yang terlupakan.